Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang-orang para penjaga kewarasan, hari ini ketemu lagi di channel ini. Alhamdulillah ada seorang penjaga kewarasan yang tidak main-main. Dipanggilnya sih sederhana, Kang Aib. Tapi beliau hari ini dipercaya oleh PBB, United Nations, untuk menjaga atau melindungi vulnerable person, terutama yang berkaitan dengan data-datanya dari mereka. Kang Aib adalah salah satu praktisi cyber dan keamanan data yang bekerja di PBB. Kang Aib, apa kabar? Batuk, alhamdulillah, tapi Batuk. sehat Pak BW. Musim Jadi, pancaroba mungkin. jadi tidak sehat. Sehat, tapi sedikit batuk ini. Ya, ya. Yang diperlukan sekarang di Indonesia bukan sekedar orang yang sehat, Kang Aib, orang yang waras. Oh, wow. Iya. Karena kesehatan tanpa kewarasan nyaris tak ada gunanya. Wah, Pak BW romantis sekali memang. Bu, bukan romantis. Saya mau mengaitkan soal kewarasan ini dengan situasi di Indonesia. Di tahun politik, di proses elections, di mana kecurangan bersih maharajalela. Jadi bukan bersih maharajalela itu artinya luar biasa merajalela. Dan hari ini percakapan kita soal kecurangan. Dan kecurangan itu berkaitan dengan sistem IT. Sistem IT-nya dari penyelenggara pemilu. Sejauh ini Kang Aib mengikuti nggak proses pemilu di Indonesia yang berkaitan dengan sistem IT-nya KPU? Ya, saya dan teman-teman dari Cyberity itu mengikuti sekali karena kami melihat kejanggalan yang luar biasa terjadi itu pada November 2023. Di mana ada bocor sekitar ratusan juta data pemilih tetap di Indonesia yang sampai saat ini tidak ada akuntabilitasnya, tidak ada yang mampu bertanggung jawab dan menjawab kenapa data bisa bocor dan bagaimana cara cara menanggulanginya di masa depan. Itu tidak ada salah satu pun, Pak BW. Hmm. Untuk lembaga sebesar KPU, kami sangat sedih sekali dengan realita ini. Jumlahnya itu kira-kira 204 juta DPT, Kang Aib. Ya, Bisa diakses dari black web market. Dan ya, KPU sudah menyatakan betul ada kebocoran. Dan bahkan teman-teman eh, komunitas cyber mengatakan itu datanya confirm datanya KPU. Dan ya. KPU sudah katanya kerjasama dengan BSSN ya. Tapi sampai sekarang Kang Aib betul ada tiga hal. KPU tidak pernah menjelaskan kenapa data itu bisa bocor. KPU Ya, tidak pernah meminta maaf atas bocoran itu. Dan kemudian ya. KPU belum menyatakan bahwa dia bertanggung jawab terhadap bocoran itu. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu kenapa data itu bocor. Tapi kalau menurut Kang Ya. Ayub sendiri, kenapa data itu bisa bocor sebagai praktisi cyber dan keamanan data? Banyak hal yang terjadi sebenarnya mengapa sebuah data menjadi bocor. Yang pertama itu kemungkinan besar adalah arsitekturnya. Jadi arsitekturnya memang tidak dirancang untuk Hmm. keamanan dan melindungi data warga. Nah, ini kan Hmm. jadi pertanyaan sangat serius gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan arsitek saja ya Pak BW. Ini kita ini top level loh. Ini ada Hmm. keputusan tingkat tinggi yang Hmm. bilang kita tuh memang harus mengamankan data warga. Kita harus melindungi warga negara Indonesia. Ini kebijakan ada di tingkat tinggi. Bukan cuma developer, orang-orang yang di bawah yang bikin coding saja, tapi ya, top level ini yang menentukan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ada sinyalemen tersebut? Apakah ada niat baik tersebut? Dan niat baik tersebut baru akan ada
Kalau saya percaya ada niat baiknya. Tapi ini kan kepercayaan. Yang publik butuh adalah bukti. Buktinya apa loh? Hmm. Ada, kalau ada memang ada buktinya, ada audit. Setiap tahun itu ada namanya audit keamanan IT. Setahu saya Hmm. ya di lembaga-lembaga Indonesia, karena lembaga Indonesia itu setiap tahun harus membuat anggaran. Dan anggaran itu kan melihat dari apa sih yang kita butuhin, apa sih yang kurang dari anggaran kita, apa sih yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi. Ini wajar, tiap tahun ada begini di lembaga. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Dan di sini ada audit, audit dalam dalam sistem. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bisa kita tambah, apa yang bisa kita kurangi. Eh, ini sudah ada dan KPU sudah bilang bahwa sudah ada audit tersebut. Nah, Hmm. kan jadi pertanyaannya adalah kalau memang ada itikat baik, silahkan dilempar ke publik. Jadi kita bisa lihat secara sama-sama. Kita tidak mau menghakimi KPU ya Pak BW. Kita mau membantu KPU, kita mau agar pemilu kita jujur, adil dan transparan karena ini hajatan bersama, hajatan rakyat. Saya Iya, juga warga negara Indonesia ya. iya. Kang Aib sopan sekali sebagai orang Bandung Tea. Mari kita periksa informasi dan fakta-faktanya. Hmm. Isu mengenai IT audit atau audit IT ini bukan baru tahun ini. 2019 itu sudah pernah digaungkan pada saat pemilu juga. Hmm. Dan kalau hari ini kemudian belum ada auditnya, maka kemudian kita akan bertanya-tanya, KPU ini serius nggak untuk melakukan audit? Atau Benar ini sekali. sengaja supaya tidak serius dan kemudian memang terjadi masalah macam-macam. Terus yang kedua, Ya. saya setuju isu mengenai audit ini problemnya salah satunya mungkin arsitekturnya. Tapi kalau ditarik lebih ke atas lagi, ada pihak yang harusnya punya sensitivitas dan punya komitmen untuk melindungi data warga negaranya. Dan kalau mau Benar ditarik, sekali. kalau mau ditarik, karena Kang Aib terlalu sopan, kalau ditarik, itu harusnya kita punya kementerian yang mengurusin ini kan Kang Aib. Informatika dan komunikasi dan informatika. Kita punya itu dan di atasnya lagi ada presiden. Dan kasus KPU itu di dalam undang-undang kita dia harus minta maaf loh mestinya. Dan ini tidak pernah dilakukan. Jadi dari informasi itu atau peristiwa itu saya mengatakan kok memang tidak ada keinginan kuat yang secara sungguh-sungguh untuk membangun sistem IT yang bisa dipertanggungjawabkan dan proven. Itu problemnya. Cuman Kang Aib sekarang pertanyaannya, dengan IT yang semacam itu apa pengaruhnya bagi pemilihan proses pemilu sekarang ini? Apa sih dampak langsungnya itu apa? Saya tidak bicara atas nama warga negara Indonesia. Saya mungkin di sini hanya bisa bicara atas nama pribadi. Saya merasa sedih, kecewa, dan memiliki ketidakpercayaan kepada sistem pemilu. Dan ini sangat disayangkan ya, bahwa saya pikir saya bukan satu-satunya orang. Saya pikir bukan satu-satunya orang yang memiliki perasaan ini terhadap KPU. Dan ini jelek sekali loh perasaan ini Pak BW. Saya tidak ingin memiliki perasaan curiga, perasaan paranoid terhadap negara yang seharusnya melindungi saya. Tapi berkali-kali ada bukti demi bukti terjadi berulang-ulang membuat saya berpikir ini memang sengaja atau kalau memang tidak sengaja masih bisa dimaklumi, tapi terjadi bertahun-tahun, sistematis kan ini namanya. Dan Oke. ini ya, saya jadi maaf, jadi ini curhat pribadi bahwa Nah, saya kalau memiliki begitu rasa itu ini. menyebabkan orang kalau orang tidak percaya berarti legitimasi dari KPU terutama di lembaga auditnya menjadi bermasalah ya di situ ya. Ini dari saya pribadi Pak BW, dan saya tidak tahu apakah teman-teman lain juga memiliki rasa seperti ini terhadap KPU, dan saya tidak mau menanamkan perasaan ini kepada orang-orang, dan jika tapi saya sudah memiliki rasa ini, rasa ketidakpercayaan, dan ini hanya bisa dijawab dengan audit transparan KPU. Gini loh, audit keamanan kita tiap tahun gini loh. Gini loh, cara kita melindungi data warga negara Indonesia tuh gini.
Gini cara kita membuat teman-teman di Indonesia aman. Ada bocor kemarin, ini masalahnya. Itu dijelaskan, Pak.